Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Dalam pembibitan kelapa sawit yang secara umum yang digunakan oleh pekebun ataupun petani mandiri, yaitu dengan cara 2 tahap, dan pre-nursery dan main nursery. Nah, pada tahapan pre-nursery ini yang perlu sangat sekali diperhatikan dalam persiapan media tanam adalah tanah yang betul-betul banyak mengandung bahan organik dan harus tanaman lapisan atas ataupun topsoil seperti ini. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini pada daerah yang sudah generasi kedua tanaman kelapa sawitnya. Jadi ada pertanyaan, bagaimanakah cara mengambil media tanam apabila di seputaran semuanya sudah tanaman tumbang akibat Ganoderma. Nah, kita boleh mengambil media tanam dari tanaman sawit kita, terutama yang kita perhatikan dulu yang banyak bahan organiknya, asal saja dengan satu syarat, tanah tersebut harus diayak agar supaya, nah, perakaran-perakaran yang saya tunjuk ini adalah bekas perakaran sawit. Nah, ini harus betul-betul disingkirkan dengan cara diayak. Bisa kita gunakan media, karena kita akan mencari media tanam dari mana lagi. Bisa kita gunakan di area seputaran sawit kita yang banyak mengandung humusnya. Yang terpenting adalah tekstur tanahnya harus gembur dan tidak merongkol dan bukan tanah liat. Nah, saya akan menunjukkan ini bagaimana cara mengayak dan juga dengan menggunakan ayakan apa. Yang kita gunakan adalah ayakan biasa, tapi biasanya secara umum pekerjaan mengayak itu membutuhkan paling tidak 3 orang. 1 tukang bertugas memasukkan tanah ke dalam ayakan, yang 2 orang mengayak. Nah, kita di sini bisa menghemat 1 orang. Bisa kita gunakan 2 orang saja, yang 1 bisa kita hemat tenaganya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah alat, sebenarnya pembuatannya seperti biasa saja. Yang mestinya di sini ini ada 1 orang lagi. Kalau model yang seperti lama dulu berat cara kerjanya, karena sama-sama menahan beban tanah yang akan diayak ini. Seperti ini, sahabat petani, proses dalam pengayakan tidak begitu ribet. Cara sistem pembuatan tiangnya ini kita gunakan seperti ini. Tiang ini kemudian dikasih penyangga kanan kiri. Ibaratnya ini adalah kekuatan 1 orang penggantinya, penahannya. Nah, kita lihat prosesnya lebih simple dan hasilnya tidak begitu berat. Dalam hal proses pekerjaan mengayaknya. Nah, kita cari terobosan. Kita harus cari terobosan bagaimana caranya pekerjaan ini bisa lebih ringan. Dan tidak banyak memakan tenaga, dan juga pekerjaannya tidak begitu berat. Nah, karena sudah penuh, dikhawatirkan takut akarnya masuk. Seperti ini hasilnya. Nah, ini yang akan kita hasilkan, ya petani. Nah, kita hasilkan tanah ini akan gembur. Seperti inilah persyaratan yang harus kita penuhi dalam persiapan media tanah untuk pembuatan di pre-nursery. Nah,
Kita lihat petani, pembuatan ini tidak ribet, tidak sulit. Agak panas. Gak sulit mas, kerjakannya nih mas. Susah nggak kerjanya ini? Bisa. Hah? Gampang banget. Biasanya sulit nggak? Enggak. Nah gitu. Nah lihat tuh. Nah kita lihat dari bawah. Ini yang ngayak nih dari Aceh ini. Jauh-jauh dari Aceh. Ini kerjanya ngayak. Bapak yang itu dari Jawa. Wah, tenaga dari luar semua yang dicari ini. Nah seperti inilah pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwasanya teknik pengayaan sebenarnya biasa, alatnya juga biasa, sederhana dan tidak perlu menggunakan mesin, tapi hasilnya lumayan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa dilaksanakan, bisa menjadi pemahaman, masukan untuk bagi para petani kita yang hendak mempersiapkan media tanam untuk pembibitannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.